Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan mulai lagi belajar, yang mana pelajaran kita hari ini yaitu tentang membuat pola dasar rok. Baik, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, pertama Ibu akan absen dulu namanya satu-satu. Yang pertama ada Fitri, Luciana, Nanda. Oke, ini Luciana kemana? Kenapa tidak hadir? Ada yang tahu? Ya, seharusnya kalau sakit itu harus ada surat izin ya, biar dipercaya. Siapa tahu sakit pura-pura. Ya, oke, terima kasih atas kehadirannya untuk anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tentunya pastinya kita harus berdoa ya, supaya materi yang kita pelajari itu jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya. Oke, saya minta untuk salah satu dari kalian memimpin kita untuk doa pada hari ini. Silakan. Ayo, silakan. Ya, Fitri, persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Fitri yang sudah memimpin kita doa pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita tentunya akan mulai lagi belajar dengan mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu pola dasar rok. Yang mana yang pada poin pertama itu kita akan belajar tentang pola dasar rok lurus, dan yang kedua adalah pola dasar rok align. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat apa pembahasan kita minggu lalu? Coba, siapa yang bisa jelaskan apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Ibu kasih bayangan. Yang pertama itu adalah pola dasar rok. Apa yang kalian ketahui tentang pola dasar rok? Tidak ada yang tahu. Berarti di rumah yang tidak ada yang belajar ya, karena Ibu bertanya tidak ada yang menjawab. Oke, Ibu akan jelaskan kembali apa itu pola dasar rok. Pola dasar rok adalah template atau rancangan awal yang digunakan sebagai acuan untuk membuat berbagai jenis rok. Pada dasar ini mencakup bentuk dan ukuran dasar yang sesuai dengan ukuran tubuh tertentu yang dapat dimodifikasi untuk menciptakan berbagai jenis desain rok yang berbeda. Pola dasar rok biasanya mencakup bagian depan, belakang rok, atau serta pinggang dan panggul yang sesuai dengan ukuran tubuh pemakainya. Ya, itu adalah pengertian dari pola dasar rok. Ya, untuk mempersingkat kita waktu pada hari ini, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang hari ini. Yang pertama kita akan membahas pola dasar rok lurus. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, di sini bawa semua alat-alat untuk membuat pola? Ya, harus bawa ya. Pokoknya setiap kali kita mata pelajaran ini harus bawa alat-alat untuk membuat pola, karena itu sangat penting. Ya, Ibu tidak mau ada yang pinjam-pinjam alat, hilang segala macam. Pokoknya harus ada alat untuk membuat pola. Baik anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara mengambil ukuran yang benar. Dan Ibu sudah memberi tugas untuk kalian semua untuk mengukur badan masing-masing. Untuk ukuran itu akan dipakai untuk sekarang. Kita akan membuat pola dasarnya, pola dasar rok lurus dan pola dasar rok align. Jadi sebelum itu Ibu mau bertanya lagi, apa saja alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat rok ini? Ada yang tahu? Ya, tentunya ada mesin, benang, gunting, radar, kertas karbon, dan banyak lagi. Rok lurus adalah jenis rok yang memiliki potongan lurus dari pinggang hingga bawah tanpa menyempit atau melebar. Desainnya sederhana dan klasik, menjadikannya salah satu pilihan yang populer di berbagai kesempatan, mulai dari busana sehari-hari hingga formal.
Adapun karakteristik rok lurus, yang pertama potongannya lurus mulai dari pinggang hingga ujung rok, garis potongan tetap lurus. Dan yang kedua pas di pinggang. Rok ini biasanya dipasang di pinggang dengan ukuran yang pas, sering dilengkapi dengan resleting atau kancing untuk memudahkan pemakainya. Dan yang ketiga panjangnya variabel. Lurus biasanya panjangnya bervariasi mulai dari rok mini, rok midi hingga rok maxi. Yang keempat sederhana dan elegan. Desain yang sederhana membuatnya mudah untuk dipadu-padankan dengan berbagai jenis pakaian dan aksesoris. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana rumus pola dasar rok lurus, yaitu dengan menggambar pola rok dimulai dari titik A. A ke B sama dengan panjang rok, A ke C sama dengan tinggi panggul, A ke A1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 cm atau 3 cm untuk lipit kup dan 1 cm untuk membedakan pola rok muka dan pola rok belakang. Kemudian A ke A2 sama dengan 1,5 cm. Kemudian hubungkan titik A ke A1 seperti pada gambar di samping. Kemudian A ke D sama dengan 1/10 lingkar pinggang, D ke D1 sama dengan 3 cm. Lalu pada garis tengah antara D dan D1 dibuat garis lurus sampai batas garis C dan C1 untuk menentukan garis panggul. Kemudian D ke D1 sama dengan 12 cm, C ke C1 sama dengan 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm, B ke B1 sama dengan C ke C1, B ke B2 sama dengan 3 cm, B ke B3 sama dengan 1,5 cm. Kemudian hubungkan A1 dan C1 membentuk garis panggul. Dari C1 ke B3 menghubungkan B dengan B3 seperti gambar pada di samping. Ke pola belakang, dengan menggambar pola rok bagian belakang sama dengan cara menggambar rok bagian muka. Bedanya hanya terletak pada ukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul. Ukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul pada bagian belakang besar 2 cm daripada pola bagian belakang. Tetapi bentuk sisi, garis pinggang, dan garis bawah rok sama dengan pola rok bagian muka. Untuk itu, pola rok bagian belakang dibuat dari pola rok bagian muka. Untuk membedakannya, cukup memindahkan garis tengah muka sebesar 2 cm dengan cara mengukur A ke E sama dengan B ke F yaitu 2 cm. Hubungkan titik E dan F dengan garis lurus. Ingin memiliki pola bagian muka dan bagian belakang dengan kertas yang berbeda, sebaiknya salah satu pola rok dipindahkan. Sebaiknya pola yang dipindahkan adalah pola bagian belakang. Dengan demikian pola rok bagian muka juga terdapat pola bagian belakang. Di dalam memindahkan pola perlu diperhatikan garis tengah. Bagian belakang pola mesti dalam posisi lurus, garis pinggang dan garis sisi bentuknya mesti sama dengan yang asli. Ya, baiklah anak-anak, itulah pembahasan materi kita pada hari ini mengenai pola dasar rok lurus. Dari penjelasan materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada di sini yang masih belum paham mengenai materi yang kita jelaskan tadi? Jika ada yang belum paham, silakan dipertanyakan. Ya, ada yang ingin bertanya dari mana asalnya itu kupnya, bagaimana cara menentukan panjang roknya, silahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu anggap semua sudah paham dan mengerti tentang materi yang diajar tadi ya. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat pola dasar rok lurus. Entah itu rok maxi, rok midi, atau rok mini. Dibuatnya dalam bentuk pola besar dan pola kecil. Untuk pola kecil dibuat di buku pola, dan pola besarnya dibuat di kertas pola. Karena minggu depan kita akan mulai menggunting, jadi diharapkan semua untuk membawa kain masing-masing. Jadi minggu depan kita akan mulai praktek membuat pola rok lurus sesuai ukuran masing-masing yang sudah diukur minggu lalu ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta kepada salah satu anak-anak sekalian untuk memimpin kita doa pada hari ini sebagai doa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, kepada saudari Ananda, Ibu persilakan.
Oke, baik anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya.